Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita akan belajar tentang hakikat bangsa dan negara. Untuk pembelajaran lebih lanjut, maka kita akan terlebih dahulu mengetahui apa saja kompetensi dasar dan indikatornya. Untuk kompetensi dasar yang pertama, yakni menganalisis hakikat bangsa dan negara. Indikatornya yang pertama, mendeskripsikan hasil hakikat bangsa dan unsur-unsur pembentuknya. Yang kedua, mendeskripsikan hakikat negara dan unsur-unsur pembentuknya. Dan yang ketiga, menganalisis hakikat bangsa dan negara di Indonesia. Kemudian, kompetensi dasar yang kedua yakni menyajikan hasil analisis hakikat bangsa dan negara. Indikatornya yang pertama, mempresentasikan hasil analisis hakikat bangsa dan negara, dan yang kedua, menyaji secara tertulis hasil analisis. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengertian bangsa. Apakah itu bangsa? Bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kehendak untuk bersatu yang terjadi karena adanya persatuan nasib dan tinggal di wilayah tertentu sebagai satu kesatuan. Kemudian yang kedua, ada ciri bangsa. Ciri bangsa itu ada 6. Yang pertama, terdiri dari sekelompok manusia yang memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Yang kedua, memiliki keinginan yang sama, yaitu untuk membentuk suatu pemerintahan dan lingkupnya sendiri. Yang ketiga, anggota di dalamnya bersifat nasionalis dan kebangsaan. Kemudian yang keempat, memiliki identitas khas seperti suku, budaya, agama, ras, sehingga dapat dibedakan dengan bangsa dan lain. Oke, kita akan membahas satu persatu materinya. Yang pertama, yakni pengertian bangsa. Bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kehendak untuk bersatu karena adanya persatuan nasib dan tinggal di wilayah tertentu sebagai satu kesatuan. Kemudian yang kedua yakni ciri bangsa. Ciri bangsa ini ada 6. Yang pertama terdiri dari sekelompok manusia yang memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Kemudian yang kedua, memiliki keinginan yang sama, yaitu untuk membentuk suatu pemerintahan dan lingkupnya. Kemudian yang ketiga, anggota di dalamnya bersifat nasionalis atau kebangsaan. Yang keempat, memiliki identitas khas seperti suku, budaya, agama, dan ras, sehingga dapat dibedakan dengan bangsa yang lainnya. Kemudian yang kelima, membentuk sebuah sistem pemerintahan yang di dalamnya mengatur penduduk yang di dalamnya. Jadi, mereka akan membentuk sebuah pemerintahan agar dapat mengatur warga atau penduduk yang ada di dalam wilayah tersebut. Kemudian yang terakhir, yang keenam, tidak ditentukan secara pasti kapan kelahirannya. Baik, kita lanjut. Materi yang selanjutnya ada. Baiklah, kita lanjut. Terjadinya bangsa. Nah, apa saja sih yang menjadi terjadinya suatu bangsa? Yang pertama adalah unsur secara sosiologis dan yang kedua adalah secara politis. Untuk yang pertama, secara sosiologis artinya adalah ini berdasarkan atas kesamaan unsur ras, budaya, bahasa, keturunan, dan agama. Kesamaan budaya ini bisa menghasilkan sebuah bangsa.
Dan yang kedua adalah secara politis. Artinya apa? Terbentuknya itu tidak berdasarkan atas kesamaan ras, budaya, keturunan, dan agama. Melainkan apa? Melainkan berdasarkan kepentingan bersama. Kemudian ada lagi unsur pembentuk bangsa. Menurut Benedict Anderson, saya ulangi ya, menurut Benedict Anderson ada 3 unsur pokok terbentuknya bangsa, yaitu komunitas politik yang dibayangkan. Maksudnya, suatu bangsa adalah komunitas politik yang dibayangkan karena pada anggota bangsa yang kecil sekalipun tidak saling mengenal. Walaupun demikian, para anggota bangsa tersebut selalu memandang satu sama lain anggota masyarakat sebagai saudara dan setanah air, seperti kita. Walaupun kita tidak mengenal satu sama lain, tapi kita memiliki satu kesatuan. Kita menganggap teman-teman kita adalah teman setanah air. Kemudian yang kedua, mempunyai batas wilayah yang jelas. Bangsa yang dibayangkan pada dasarnya bersifat terbatas. Hal tersebut dibuktikan dengan bangsa yang memiliki penduduk besar dan mempunyai batas wilayah yang relatif jelas. Pada batas wilayah tertentu akan ditemui bangsa-bangsa lain. Contoh, Indonesia dengan bangsa aborigin. Itu sudah ditentukan batas wilayahnya. Indonesia ya batas wilayah, kemudian aborigin batas wilayahnya adalah batas wilayah Australia dan Selandia Baru. Begitu. Kemudian contoh selanjutnya unsur pembentuk yang ketiga adalah memiliki kedaulatan. Bangsa dibayangkan berdaulat. Hal ini karena bangsa ada di bawah suatu negara yang memiliki kekuasaan dan seluruh wilayah serta bangsa tersebut. Jadi bangsa ini dia memiliki kedaulatan karena dia berada di bawah negara. Begitu. Dan ini yang terakhir adalah faktor pembentuk bangsa. Ini ada 5 faktor pembentuk bangsa. Yang pertama adalah primordial. Apakah itu primordial? Primordial itu artinya adalah faham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak lahir. Jadi berbagai macam hal yang dibawa sejak kecil ya, entah itu adat, istiadat atau faham-faham gitu ya. Itu dibawa sejak kecil hingga sampai dengan dewasa. Nah, itu hal-hal yang seperti itu disebut dengan faham yang seperti itu disebut dengan primordial. Kemudian yang kedua sakral. Tahu ya, sakral itu apa? Kemudian yang ketiga tokoh. Tokoh berarti manusianya. Keempat sejarah. Nah, biasanya pembentuk bangsa yang paling besar itu adalah karena sejarah. Biasanya karena sejarah yang sama. Contoh pernah dijajah. Kemudian yang kelima adalah perkembangan ekonomi. Nah, itu tadi adalah materi kita minggu ini. Saya harap kalian semua bisa mengerti yang sudah saya jelaskan. Untuk lebih untuk agar saya bisa tahu kalian sudah paham atau belum, maka akan saya beri tugas, yakni yang pertama tugasnya cuma satu, jelaskan dan tuliskan pada buku catatan kalian tentang unsur-unsur pembentuk bangsa. Jelaskan ya, jadi sudah disebutkan, dijelaskan juga apa saja unsur-unsur pembentuk bangsa. Oke, ditulis di buku catatannya, kemudian difoto dan dikirimkan kepada saya lewat Classroom. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.